Nah, akhirnya seminggu yang lalu Social Security Number kita datang. Apa itu Social Security Number? Kayak gini nih pokoknya. Itu kita akhirnya sudah datang. Iya. Akhirnya kita bisa, itu tuh lebih kayak NPWP nggak sih? Ya kan? Jadi NPWP plus NIK. iya, jadi kesannya tuh kayak kita kalau mau ngapa-ngapain tuh ada 4 digit nomor yang selalu kita bawa kemana-mana, dan ini masa berlakunya seumur hidup. Jadi tidak ada perpanjang-perpanjangan gitu. Jadi mudah-mudahan apa ya, kita makin semangat nih untuk ngejalanin hidup di sini yang sempat up and down, terutama untuk saya yang pengen pulang kemarin-kemarin. Mau pulang, kangen makan bakso Ini yang bisa bikin enak bakso. gitu, atau kangen Gojek, kangen bubur Bang Udin. Kangen bukan mie Aceh. Bukan mie Aceh tuh brand loh. Oh iya, wah sponsor. Tapi itu enak ya. Tapi enak di Tebet. But anyway, seminggu setelah itu baru deh si apa namanya EAD-nya datang. Nah, saya dan Mas Gali punya pandangan tersendiri dan apa ya, harapan untuk teman-teman LGBTQ+ di Indonesia yang mau menjalani atau mau mencari sesuatu hal baru di negara orang gitu. Kalau saya pribadi, saya yang pertama saya mau bilang ke kalian adalah sebelum kalian berpikir untuk hijrah, dalam artian kamu pindah dari zona nyaman kamu, simpan duit sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau sudah kamu udah terpikir sekarang, tabung sebanyak-banyaknya, karena once ketika kamu di negara orang, kamu memulai dari nol, itu kamu akan terkuras sekali masalah uang. Ya kan? Terutama ketika kita tinggal di Amerika, kita tinggal di salah satu state termahal di negara ini gitu. Rent rumah tuh lumayan buat kita, tapi buat kita selalu berpikir bahwa rumah tuh adalah tempat ternyaman. Di saat luar itu membuat kita tidak nyaman gitu kan. Dan apa namanya, mantapin hati gitu, karena kan pasti pulang pergi dari negara tujuan kamu ke negara asal kan pasti juga butuh duit ya. Jadi mantapin hati, yakinkan keluarga kalau masih punya keluarga, yakinkan sekeliling bahwa kamu mau ngambil jalan ini, bahwa mungkin ini adalah hal yang terbaik buat kamu. Jadi simpan duit yang banyak, yakinkan diri, begitu sudah mantap, jalanin. Karena buat kami yakin bahwa kalau udah dijalanin tuh jalan pasti kebuka. Ada aja kanan kiri pasti kebuka. Drop, naik lagi, drop, naik lagi gitu terus sampai akhirnya kamu tuh udah merasa lebih kuat dan kayaknya ya. Nah, kalau Mas Gali gimana? Sama sih, mungkin betul-betul mungkin beda ya. Kalau yang sendiri mantapkan hati gitu ya, yang jelas mungkin akan sedikit lebih sulit juga, tapi nggak juga sih. Gini, kalau sendiri tuh yang jelas mungkin nggak punya teman gitu. Nah cuman ketika di sini kalau kita ada keinginan untuk punya teman baru, ya kan? Nah itu mungkin akan exciting juga gitu, tapi tergantung nih teman yang akan kita temuin seperti apa. Nah itu kita tidak bisa kontrol gitu. Nah itu tergantung kita akan ditarik sama yang di atas tuh ketemu sama orang kayak gimana nih gitu. Nah kalau udah punya pasangan, sebelumnya kalau sendiri tuh pasti ada loneliness banget ya, pasti ada kesepian tuh pasti nggak apalagi iklim ya, maksudnya cuaca ya. Jadi kalau kayak sekarang nih fall masuk ke winter ya, yang 3:30 udah gelap tuh pasti gloomy habis. Enak banget sih. Nah kalau berpasangan enaknya ada temen, ada sahabat, kayak kita ya. ada pokoknya ada yang bener-bener di samping terus gitu. Cuma challenge-nya adalah bagaimana supaya kalian berdua gitu ya saling tetap punya visi misi yang sama gitu. Karena negara baru ini tuh bisa banget merubah orang gitu. Dan itu yang tidak diinginkan kan gitu. Makanya kita juga selalu berkomunikasi ya gitu. Kita masih kayak ibaratnya kalau rel tuh kita benerin terus gitu. Tetap mau di sini nggak, tetap mau di sini nggak gitu. Tapi ya harus diakui memang itu challenging juga gitu. Dan saya rasa tidak hanya pasangan LGBT gitu ya, pasangan straight pun juga pasti akan ngalamin kayak gitu. Gitu. Karena itu kan sebuah hal normal yang dijalankan oleh manusia gitu. Maksudnya kayak fun fact juga nih ya, selama kita setahun di sini, merubah negara ini merubah saya yang tadinya extrovert menjadi introvert. Nah, Mas Gali itu adalah orang yang introvert, dia berubah menjadi extrovert. Saya tuh belakangan tidak nyaman berada di kerumunan. Terutama kalau ke Manhattan yang lihat orang pack banget yang kayak oh my god, turis di kanan kiri depan belakang gitu, kayak no mau pulang gitu. Nah kalau Mas Gali justru ya nyaman-nyaman aja. Nah itu dulu kebalikan kita di Jakarta gitu, saya tuh nyaman banget. Mungkin tergantung negaranya juga sih, dan maksudnya bukan berubah. Saya rasa deep down inside
Mas Hedi tetap extrovert dengan caranya gitu ya, dan saya juga tetap bisa sendiri tuh tetap bisa nyaman gitu. Cuman ya mungkin excitementnya aja gitu yang akhirnya ngebuat oh gue pengen coba ini pengen kesini gitu. Nah sebenarnya Mas Hedi mungkin nih karena pengalaman di sini yang awal-awal atau gimana gitu ngebuat lebih jaga aja. Ya, jadi kayak ada guard ya gitu. ada benteng gitu. Jadi kayak negara ini juga mengajarkan saya secara pribadi untuk mana sesuatu hal yang kita bisa share dan mana yang harus kita keep sendiri, dan the only thing that you need to kayak you can trust itu ya pasangan lo gitu. Jadi kayak my husband, jadi ya itu kan yang harus kasarnya tuh harus dipercaya gitu. Bukan nggak percaya orang lain, tapi lebih di-keep. Iya, gitu. Nah, jadi setelah SSN yang sangat-sangat luar biasa itu, karena itu betul-betul kayak menunjukkan kayak oh kita udah legal nih di sini untuk kerja, udah bisa segala macem. Datanglah surat sakti berikutnya ya. Ya, yaitu EAD. EAD. Jadi EAD ini adalah Employment Authorization Document. Ya. Atau dalam artian kita sudah bisa cari kerja apapun yang kita mau. Dalam artian tuh yang qualified sama kita gitu. Jadi sudah bisa menjalankan sesuatu hal yang pernah kita jalanin di Indonesia sebelumnya gitu. Jadi dan ini benar-benar pekerjaan apapun itu ya, maksudnya kan kalau kemarin-kemarin karena kita masih under table ya, kita mau nggak mau nggak semua ya, mungkin cuma 5% dari company di sini yang mau menerima gitu, karena mereka akan berurusan dengan pajak segala macam kan gitu, akan ada masalah atau gimana gitulah ya. Tapi ini juga disclaimer, pada saat kita menunggu berkas-berkas kita datang, pada saat itu kita tidak bekerja yang dengan perusahaan ya, dalam artian yang mempersulit mereka juga untuk bermasalah dengan pajak. Kita mostly bekerja dengan personal. Kita misalnya kenal dengan si A, si B, si C, si D, si Z gitu. Mereka bilang oke, kita kayaknya bisa mempekerjakan kamu gitu, dan kamu dibayarnya per hari gitu. Which is mungkin itu lebih aman untuk kedua belah pihak gitu kan. Tapi pada saat EAD kita datang, kita merasa, jadi sebenarnya EAD ini juga kita bawa kemana-mana sama kayak kita bawa KTP ya. Jadi kita bisa menunjukkan ini kemanapun kita pergi nantinya, mengganti identitas kita atau KTP kita di Indonesia gitu selama kita bisa berada. bikin state ID juga ya. Terus akan sangat mempermudah untuk bikin bank account yang baru, pembayarannya bisa langsung gitu. Pokoknya emang bener-bener bahkan bisa cicil Apple nanti, cicil buah Apple. Jadi intinya mempermudah banyak hal. Kita udah bisa transfer duit satu sama lain gitu. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Tapi dengan adanya SSN kita sudah bisa punya Zelle namanya aplikasinya gitu. Karena syaratnya harus punya SSN number itu, dan mungkin mempermudah karena menurut saya sistem perbankan di Amerika tuh mungkin tidak seperti kita dari bank antar bank kirim duit gampang gitu, terus mau isi ini itu gampang gitu. Di sini tuh semuanya agak lebih lebih kaku gitu. Lebih jadi kaku, slow, robotik banget ya. Kadang juga dibayar pakai cek gitu ya, dimana kita udah nggak pernah pakai cek lagi di Indonesia gitu, dan begitulah kira-kira. Oke, berarti abis ini kita mau ngomongin tentang pekerjaan yang sudah didapat setelah kita memiliki EAD atau working permit ini. Mungkin Mas Teddy dulu ya yang bercerita. Kalau saya tuh alhamdulillahnya sebulan yang lalu sudah keterima kerja di salah satu startup kecil di Manhattan yang memang mengurusi sosial media, kemudian ngurusin event, ngurusin berbagai macam hal yang ada di seputaran restoran, bar, kemudian cafe atau coffee shop di Manhattan gitu. Nah pada saat itu saya bilang, apakah mau menunggu, karena saya sudah dapat notifikasi bahwa kartu dan segala macam hal yang dibutuhkan untuk membayar pajak dan lain-lain akan segera datang gitu. Dan pada saat itu company-nya alhamdulillahnya mau nunggu, dan dia bilang oke, nanti kasih tahu sama saya ketika sudah datang. Dan ya alhamdulillahnya sudah sebulan ini bekerja sebagai social media manager untuk salah satu company di Manhattan. Memang masih startup kecil, tapi saya yakin bahwa kan sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa menggali ilmu terus di sini, saya bisa mendapatkan
mendapatkan terus belajar lah, karena saya banyak bergaul atau teman-teman di kantor tuh banyak orang yang lebih muda dari saya, jadi pasti mereka lebih fresh gitu ya ilmunya, jadi saya bisa gali, saya bisa dapetin sesuatu hal untuk naik level lagi nantinya. Nah, kalau Mas Gali itu gimana? Kalau saya sebetulnya justru pembelajaran yang paling banyak itu kan dari company pertama nih yang meng-hire saya waktu di sini, which is tuh udah Januari kemarin sebetulnya, udah lumayan lama. Di sini saya belajar dari nol lagi untuk eh, melukis mural bersama tim gitu, dan itu tuh ada banyak banget hal yang dipelajari dalam artian teknis maupun mungkin soal bagaimana berinteraksi sama orang gitu ya di Amerika gitu. Karena dulu ngerjain sendiri ya. Dulu apa-apa sendiri gitu. Dan sekarang tuh kan ada kayak protokol-protokol yang nggak taunya sangat-sangat bisa sangat resmi, dalam arti itu ABCDE-nya tuh lumayan jelas banget gitu. Dan itu saya belajar banyak di situ. Nah, untuk setelah work permit ini datang, banyak banget pekerjaan mengajar yang sebenarnya kemarin tuh sudah mengokekan, udah boleh langsung kerja apa segala macem, tapi terhambat di sini gitu. Nah, ini saya sangat excited buat menghubungi mereka lagi. Sebenarnya udah hubungi kemarin, dan hari ini juga udah hubungi lagi gitu. Mimpi saya sebenarnya selain jadi seniman di sini juga jadi pengajar juga, nerusin kemarin yang dilakukan di Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah ya ngajarin ini bisa terus lanjut gitu. Dan ini benar-benar ya agak ya dream come true lah, walaupun saya tahu pasti awal-awalnya kita dari awal banget nih, sama kayak Teddy kan awalnya kan dari startup yang kecil dulu, mungkin nggak langsung semua yang langsung gede. Saya juga kayaknya nih ngajar nih awalnya bener-bener dari ngajar anak-anak SMA atau mungkin SMP gitu. Yang tadinya saya ngajar di kampus, di kuliah gitu, di perkuliahan, sekarang saya mengajarnya bukan turun ya, tapi istilahnya ya emang dari awal lagi gitu. Tapi kita lihat aja nanti, saya yakin pasti akan ada hal baru yang bisa kita pelajarin. Iya, dan ini juga jadi satu pelajaran baru, karena saya ini pertama kalinya bekerja dengan orang-orang yang non Indonesia gitu. Saya satu-satunya Asia di tempat kerja saya, dan culture shocknya lumayan ketika kita berdiskusi gitu, pasti ada pola pikir yang berbeda karena ada perbedaan culture juga gitu. Itu 2 dan 3 minggu pertama saya berada di kantor saya tuh, saya lumayan kayak aduh kayaknya saya mau nyerah gitu. Kayaknya kayaknya ini nggak worth it buat saya gitu. Tapi ya hari demi hari saya terus belajar bahwa kalau saya nggak mau beradaptasi, gimana saya mau capai mimpi saya untuk bisa bekerja lebih baik lagi dan menghasilkan uang lebih banyak lagi gitu di negara ini gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan card kita datang, semuanya legalitas kita sudah jelas di sini, kita sudah legal, kita sudah insya Allah kita akan bayar pajak juga gitu, karena sudah terrecord lah, karena kita punya social security number tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa ngejalanin hidup di sini jauh lebih baik daripada tahun 2002 ya. Jadi untuk kalau kemarin tuh kita selalu bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebetulnya maksud yang di atas gitu ya untuk memberikan kita, ya mungkin terlepas dari kita memiliki rumah yang alhamdulillah sangat baik, sangat enak, nyaman, tapi gimana juga kita juga banyak mengalami hal-hal dimana kita naik turun banget gitu ya, emosional pas segala macam gitu. Sekarang suka bertanya kenapa kok ketika kita sampai sini malah kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan juga gitu, terutama di awal-awal ini gitu. Sebelum book permit datang gitu. Tapi pada akhirnya ya menyadarkan bahwa ya saya percaya bahwa, dan tadi juga yakin pasti percaya bahwa kita semua dimanapun kita nanti, kita tetap harus selalu humble gitu ya, selalu punya selalu ingat bahwa dulu tuh kita di sini tuh benar-benar dari nothing gitu, dari minus bahkan ketika kita sebenarnya di Indonesia alhamdulillah kita punya banyak teman-teman yang sangat jago, sangat oke gitu, sudah di atas ini gitu, dan networking kita tuh sebenarnya udah oke banget di Indonesia ya, dan itu kita tinggalkan semua dan bahkan di sini pun kita maju bahkan tidak dari orang Indonesia satupun gitu. Kita betul-betul kerja sama orang yang seutuhnya baru gitu. Dan terlepas dari privilege yang kita punya, tentunya saya pernah sekolah di sini gitu, Teddy punya pengalaman banyak juga di Indonesia, itu tetap privilege gitu. Tapi kita mulai dari nol banget, dan di situ kita belajar bahwa oh iya benar, kayak humility, being humble itu tidak akan pernah kita tinggalkan gitu ya, insya Allah ya, kita nggak akan lupa gimana kita dulu. Dan pastinya kita juga
setahun ini juga tidak luput dari bantuan dari apa namanya teman-teman Indonesia di sini ya. Maksudnya kan kadang kita merasa kangen dengan rumah, ya kita ketemu teman-teman Indo di sini, kita gathering, kita makan bareng, kita apa namanya kita ngejalanin hidup apa ya kayak merasa ada di rumah, terutama ketika kita ke Bayside, ke rumahnya Mamin dan Papin itu kayak di rumah sendiri, maksudnya kayak di Indonesia gitu. Dan apa ya namanya kita pasti berterima kasih sekali sama orang-orang Indonesia di sini juga yang membantu tahun pertama kita menjadi sedikit lebih baik apa namanya jalannya gitu. Kalau yang tadinya kita pincang terus dipegang kanan kiri lah kasarnya gitu jadinya kita lebih apa ya lebih firm sedikit untuk berjalan melewati semua aral rintangan, naik turunnya subway gitu di sini. Dan ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan 2 part cerita kita 1 tahun di New York City. Mudah-mudahan nanti kalau kita moodnya bagus kita cerita-cerita lagi ya. Tapi mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa di kolom komentar, bisa di IG kita di @teddywismoyo atau @galiwismoyo. Nanti dicantumin kayak seleb. Ya. Anyway, terima kasih banyak. Selamat menjalani hari-hari atau bulan terakhir ya di 2022. Jangan lupa berafirmasi karena kami bisa di sini karena afirmasi. Jadi hashtagnya adalah afirmasi setiap hari. Sampai ketemu lagi. The Wismoyos pamit. Bye bye.